Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muladi. Saya sudah menempuh semester 6 di tahun ajaran 2020-2021. NIM saya 41181100184. Saya di sini untuk mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia di dalam wilayah NKRI. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai simbol kebanggaan, simbol identitas, alat pemersatu, dan alat perhubungan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadi permasalahan oleh masyarakat pemakainya, yang berasal dari beragam suku atau daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Latar belakang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, terutama bahasa Indonesia, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangnya zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Menilik pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak satupun pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Rumusan masalah kali ini berdasarkan latar belakang di atas muncul beberapa masalah. Adapun masalah itu adalah sebagai berikut. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI? Kedua, apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia? Yaitu sesuai dengan masalah di atas, adapun tujuan itu adalah sebagai berikut di bawah ini: mengetahui kedudukan fungsi bahasa Indonesia di NKRI, untuk mengetahui fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam membangun pembangunan bahasa. Manfaat: ada 2 manfaat berkaitan dengan tulisan ini. 2 manfaat tersebut adalah 1. Manfaat praktis dan 2. Manfaat teoritis. Kedua manfaat ini dijabarkan berikut ini. Manfaat praktis: secara praktis, presentasi ini bermanfaat bagi penonton. Adapun manfaatnya adalah dapat memperluas wawasan yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di samping memperluas wawasan tentang peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, manfaat teoritis. Secara teoritis, presentasi ini mempunyai manfaat bagi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, manfaatnya adalah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, termasuk peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bab 2, pembahasan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk komunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lainnya, misalnya tanda-tanda, gambar, ataupun isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional. 2. Lambang identitas nasional.
alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Terus alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa negara berfungsi sebagai pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, ketiga bahasa resmi di perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, keempat bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi dan peran dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai puncak perjuangan politik berjalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bangsa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. IPTEK berkembang terus bersejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEK yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-business atau e-commerce, terus TV edukasi, dan lain-lainnya. Melaju dengan pesat terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan IPTEK dan zamannya. Pengalian konsep-konsep IPTEK dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicarikan padananya dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam khosanah kosakata bahasa Indonesia. Agar dapat menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep IPTEK modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar konsep-konsep IPTEK modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing, yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Awal pengembangan bahasa Indonesia ragam IPTEK. Hal itu dapat dihubungkan dengan klasifikasi bidang ilmu yang lazim berlaku di Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Namun, yang menjadi masalah sekarang adalah unsur IP atau ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang ini telah berkembang teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, tadi email, e-business, e-commerce, cyber teknologi, teleeducation, cyber city, dan lain-lain lah. Berdasarkan pemakaian kata, ilmu pengetahuan sebagai pendanaan kata science atau S dengan muatan makna naturalization. Maka unsur IP pada kata IPTEK itu merujuk pada ilmu pengetahuan alam. Agar dapat mengembangkan bahasa Indonesia menjadi ragam IPTEK, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peristilahnya. Untuk keperluan itulah pusat bahasa yang ada sekarang. Dengan bantuan sejumlah pakar perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian di Indonesia telah berhasil menyusun peristilahan untuk berbagai bidang ilmu dengan memberikan prioritas pada tempat bidang ilmu dasar, yakni fisika, kimia, biologi, dan matematika. Keempat bidang ilmu dasar itu masing-masing diberi judul glosarium fisika, glosarium kimia, glosarium biologi, dan glosarium matematika. Di tengah perubahan sosial politik dan teknologi informasi serta komunikasi yang ada sekarang, apalagi menuju bahasa Indonesia menjadi peradaban modern, para pakar dari berbagai disiplin ilmu harus membahu-membahu menjadikan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa asing lainnya, terutama di bahasa Inggris. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep.
Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tapi juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa, di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, kemungkinan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap-tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin kebentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Yang keempat, sebagai bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Setelah memahami fungsi bahasa tersebut, dapat kita ketahui bahwa sangat penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat negara Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa dalam setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu juga, bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk mempersatukan bangsa yang kaya ini. Kemudian penutup dan kesimpulan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam kemajuan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, sebagai kaum intelektual kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.